Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan persepsi kontrol dan gaya atribusi ya. Jadi bagaimana kita membahas pengertian dari persepsi dan atribusi itu, kemudian apa saja sifat persepsi, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi, seperti apa konsep dari atribusi, teorinya bagaimana, kemudian apakah ada bias dalam atribusi. Nah, itu bisa kita lihat tadi ya nanti. Nah, mungkin kalau untuk teori, apalagi khususnya dalam ilmu perilaku ya, nah itu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah persepsi ya. Jadi kan ada pengetahuan, sikap, tindakan ya, itu kan yang menjadi pembentuk dalam sebuah perilaku ya. Jadi persepsi juga termasuk dalam dalam bagian itu. Nah, karena dalam dalam apa dalam perilaku, dalam ilmu perilaku, nah persepsi itu memegang peranan penting ya dalam membentuk perilaku seseorang. Nah, jadi kalau secara pengertian atau definisi, jadi persepsi itu merupakan sebuah proses ya, mulai dari penginderaan, artinya misalnya kita melihat ya, kita mendengar ya, nah itu contohnya. Atau ketika kita menerima suatu stimulus melalui alat penerima ya, atau alat indera tadi. Kita mendengar, kita melihat sesuatu hal misalnya. Kemudian stimulus tersebut diteruskan ke saraf ya, saraf pusat. Kemudian nah di saraf pusat itu kan diterjemahkan berupa informasi. Kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan sehingga kita mengetahui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan tadi. Nah, itu keseluruhan proses itu namanya adalah persepsi. Nah, hasilnya kita bisa tahu ya, kita bisa menyadari apa yang sedang kita inderakan itu, yang sedang kita lihat, yang sedang kita dengar atau kita rasakan. Nah, menurut Moskowitz dan Orgel, jadi teorinya adalah persepsi itu merupakan proses yang integrated, artinya terintegrasi dari individu ya. Misalnya dalam dalam diri kita sendiri, itu prosesnya ada di dalam diri. Kemudian dari proses, dari stimulus yang kita terima, dari apa yang kita lihat ya, dari apa yang kita dengar tadi. Nah, proses pengolahan informasi itu apa ya? Menjadi suatu hal yang apa ya? Yang memicu kita untuk memberikan respon ya, atau memicu kita untuk mengambil sikap, atau memicu kita untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, itu persepsi ya. Nah, jadi kalau untuk persepsi, ranahnya itu kan belum sampai kepada sikap atau tindakan. Jadi ketika kita melihat sesuatu, nah pikiran kita akan langsung misalnya mengarah kemana misalnya. Nah, ketika kita melihat sungai yang kotor misalnya. Nah, ketika kita melihat sungai yang kotor, apa yang ada di pikiran kita? Nah, kita merasa, oh ini mungkin banyak masyarakat yang membuang limbah ke sungai misalnya. Nah, tapi hanya sebatas itu, kita bisa melihat atau kita bisa memperkirakan penyebab kenapa sungai ini kotor misalnya. Nah, tapi kita tidak tahu misalnya penyebabnya apa, ya. Kemudian informasinya seperti respon respon kita itu misalnya apa? Misalnya kita pergi dari tempat itu misalnya. Nah, itu sudah merupakan tindakan. Atau kemudian ketika kita mengambil sikap, oh sungai ini sangat kotor, pasti masyarakatnya membuang sampah sembarangan misalnya. Nah, itu sudah dalam kategori melabel ya, memberi label. Nah, itu eh, ketika kita mempersepsikan suatu hal yang kotor misalnya, itu pasti banyak kumannya misalnya. Nah, tapi hanya sampai di situ. Nah, dalam konteks persepsi sosial, nah tadi kita bisa dalam proses ya. Jadi balik lagi bahwa persepsi itu adalah sebuah proses.
kita menangkap arti objek-objek sosial atau kejadian yang kita alami di dalam lingkungan kita. Ya. Nah, itu secara pengertiannya. Nah, atau proses yang dialami seseorang untuk mengetahui dan memahami orang lain. Ya. Kalau dalam konteksnya sosial tentu ada pergaulan, ya, ada pergaulan antara satu orang dengan orang yang lain, atau eh, secara sosial, ya, di tengah-tengah masyarakat misalnya. Nah, individu dapat mempunyai persepsi sosial yang sama dan juga mempunyai kemungkinan berbeda, ya, tentang stimulus yang ada di lingkungan. Nah, misalnya tadi ketika kita melihat sungai yang kotor, mungkin kita merasa jijik, tapi mungkin ada orang yang mungkin udah biasa saja. Nah, itu kan persepsi yang berbeda, ya. Nah, kemudian adanya pengaruh sosial budaya dari lingkungan individu, ya, terkait dengan adanya objek yang dipersepsi, seperti apa motifnya, dan kepribadian individu itu juga mempengaruhi, ya, terjadinya persepsi yang berbeda tadi. Dan juga bergantung pada komunikasi tentunya. Nah, ketika ada komunikasi yang terjadi, maka itu akan mempengaruhi persepsi di antara keduanya. Misalnya kita lagi ngobrol, yang satu ceplas-ceplos, yang satu lebih banyak diam. Tentu dalam pikiran kita langsung menilai karakter seseorang itu seperti apa. Nah, itu kan mempengaruhi persepsi ketika adanya komunikasi itu, ya. Tidak hanya komunikasi secara langsung atau verbal, ya, tapi komunikasi nonverbal juga bisa memberikan persepsi. Misalnya tadi ada tulisan, ya, atau gerak tubuh, ya, kemudian ekspresi wajah saja, misalnya gestur. Nah itu juga mempengaruhi persepsi sosial. Nah, ketika misalnya ada orang yang mungkin dia tidak mau negor kalau tidak disapa duluan misalnya. Nah, apakah ketika kita bertemu orang seperti itu, apakah kita katakan seseorang yang sombong atau arogan misalnya? Nah, belum tentu juga, karena tadi balik lagi ke persepsi, ada pengaruh sosial budaya dari lingkungan kita, kemudian apakah ada motifnya, atau bagaimana kepribadian kita pun sebenarnya mempengaruhi atau ini, ya, atau juga memberikan andil terhadap suatu sikap atau respon yang diberikan. Nah, itu persepsi, ya. Saya kira kalau untuk teori dasarnya itu kan sebenarnya udah dipelajari kan di sebelum UTS, ya. Nah, namun dalam eh, persepsi kontrol tadi, nah kita lihat ada yang namanya teori of reason action dan teori of planned behavior. Jadi hampir sama, cuman ada bedanya, ya. Jadi untuk TRA atau Theory of Reason Action atau tindakan beralasan, nah itu dia menghubungkan antara keyakinan, ya, tadi belief, kemudian attitude atau sikap, kemudian ada niat, ya, dan perilaku. Nah, itu kan dalam dalam teori perilaku mana saja itu pasti kita temui, ya. Di Lawrence Green ada yang namanya faktor predisposing, ada faktor enabling dan reinforcing, ya. Nah, untuk keyakinan, sikap, niat, nah itu kan adalah faktor predisposing yang ada di dalam diri seseorang misalnya. Nah, baru tercipta sebuah behavior atau baru tercipta sebuah perilaku. Nah, jadi ketika dalam teori reason action ini atau TRA, nah, kehendak atau niat, ya. Nah, niat itu merupakan prediktor terbaik perilaku. Artinya, ketika terjadi sebuah perilaku, apakah itu merupakan perwujudan dari niat seseorang? Nah, kita kan sering dengar dulu, ya, mungkin zaman zaman tahun mungkin dulu mungkin kita kenal sebuah istilah, kejahatan tidak hanya terjadi dari niat pelakunya misalnya. Nah, itu kan ketika ada niat misalnya, ada kesempatan misalnya.
Nah, apakah sebuah perbuatan atau sebuah perilaku itu merupakan perwujudan dari niat? Nah, apakah kita bisa mengetahui itu? Nah, itu ketika ketika seseorang berperilaku itu pasti ada alasannya. Nah, itu namanya dasarnya ya dalam theory of reason action ini. Nah, nah tadi kalaupun tidak berdasarkan niat atau kehendak, nah itu bisa saja mungkin iseng ya, berdasarkan alasan-alasan yang mungkin tidak masuk akal ataupun berbeda. Ya tidak hanya niat yang benar tadi misalnya. Tapi setiap perbuatan itu pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya di balik itu. Jadi atas dasar itulah adanya theory of reason action ini. Nah, satu lagi namanya TPB, Theory of Planned Behavior. Artinya sebuah tindakan itu sudah terencana, ya. Jadi mulai berkembangnya itu diusulkan tahun 1985 itu merupakan sebenarnya perluasan dari PRA, ya. Jadi sebenarnya komponen-komponen yang ada di dalam PRA itu juga ada di dalam TPB atau Planned Behavior ini. Nah, tadi selain sikap, selain keyakinan, selain perilaku tadi, nah itu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan. Nah, itulah persepsi kontrol tadi ya. Jadi ketika kita mempunyai pertimbangan, ya, apakah suatu perilaku itu bisa dengan mudah dilakukan atau tidak? Nah, karena ketika seseorang memutuskan untuk berperilaku, ya, ketika kita memutuskan untuk berbuat baik misalnya, atau ketika kita memutuskan untuk berbuat jahat. Nah, bagaimana persepsi yang ada di dalam diri kita, ya? Bagaimana kita melihat, oh, ketika kita ingin berbuat baik, misalnya lingkungannya mendukung atau tidak, atau kita bisa dengan mudah nggak melakukannya pada saat itu juga misalnya. Nah, nah di situ kita punya kontrol, ya. Kita punya kontrol tingkah laku yang dimiliki. Nah, jadi ketika kita punya kemampuan itu, maka itulah yang dinamakan komponen perceived behavioral control atau kontrol perilaku persepsi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam theory of planned behavior, jadi ada perencanaan di situ. Jadi ketika tadi dalam TRA misalnya ada alasan, jadi orang berperilaku cukup hanya dengan alasan. Tapi kalau untuk TPB, ketika seseorang berperilaku itu memang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, itu yang menjadi perbedaannya karena tadi ketika ada tahapan kontrol perilaku tadi yang masuk ke dalam teori TRA ini, nah sehingga uh, ada seseorang mungkin yang berperilaku ketika tidak direncanakan dengan baik, misalnya nggak jadi. Nah, itu bisa saja. Tapi ketika kita memutuskan untuk berperilaku, pasti ada perencanaannya, meskipun mungkin saja tidak matang, misalnya. Atau perencanaannya singkat, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan, ya, perilaku yang dibentuk oleh teori of reason action ini, atau tindakan beralasan tadi. Nah, ini kan sebenarnya ini ya, hampir mirip dengan teori-teori perilaku yang lain ya. Ada teori, misalnya teori perilaku dari Lawrence Green atau teori HBM, Health Belief Model ya. Nah, pembentuk perilaku itu apa misalnya? Kalau di sini, teori of reason action ini, ketika seseorang untuk memutuskan untuk berperilaku, sebelumnya didahului oleh niat. Ada alasan ya, intention ini niat. Kemudian niat ini dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif ya. Norma subjektif itu misalnya kepercayaan secara normatif, kemudian ada motivasi di situ ya. Kalau sikap itu dibentuk oleh kepercayaan ya atas perilaku, kemudian evaluasi dari hasil dari perilaku. Nah, itu didorong oleh
variabel eksternal ya, atau faktor-faktor yang berada di luar diri orang tersebut misalnya. Misalnya demografik ya, variabel artinya misal contoh tingkat pendidikan, kemudian pengetahuan. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian umur ya, jenis kelamin misalnya. Itu contoh dari variabel demografik. Kemudian sikap, kemudian personal ya, kemudian variabel-variabel yang lainnya secara eksternal itu mendorong untuk terjadinya perilaku ya. Nah, tadi karena cukup hanya dengan reason tadi, dengan alasan. Nah, ini contohnya kerangka hubungan langsung dan tidak langsung antara perceived of behavioral control tadi. Artinya persepsi terhadap kontrol perilaku ya. Kontrol persepsi terhadap perilaku. Nah, itu secara tidak langsung itu dia berhubungan dengan terjadinya perilaku. Bisa didahului oleh niat juga. Tapi kalau tidak ada niat, nah tapi dia punya kontrol persepsi terhadap perilaku tanpa harus didahului oleh niat, dia juga bisa berperilaku misalnya. Karena dia punya kontrol itu. Nah, untuk subjective norms dan attitude towards behavior, sikap terhadap perilaku, nah itu sama dengan yang TRA tadi. Nah, jadi ketika ada niat, ya, nah ketika kita sudah punya niat, itu sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada di bawah kontrol individu yang bersangkutan. Artinya kita punya pilihan sebenarnya, ya. Kita punya pilihan untuk berperilaku A, kita punya pilihan untuk berperilaku B, atau tidak berperilaku sama sekali. Nah, meskipun kita punya niat ya, tapi kan tidak berarti niat itu harus diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nah, jadi sampai seberapa individu itu akan menampilkan perilaku itu tergantung pada faktor non-motivasional. Misalnya, tadi ada kesempatan, ya, kemudian ada sumber daya yang dimiliki, misalnya uang, waktu, bantuan dari pihak lain. Misalnya ketika kita di jalan, misalnya di lampu merah, kita melihat ada orang minta sumbangan, misalnya. Nah, kita pengen nih mau nyumbang, misalnya. Tapi kita tidak punya uang. Tapi kan kita punya niat, ya. Nah, ketika kita punya niat, tapi tidak sampai kita melakukan perilaku. Perilakunya apa? Kita nyumbang tadi kan. Nah, ketika kita tidak melakukan perilaku itu, tapi kita punya niat, nah itu yang membuat kita memutuskan untuk tidak berperilaku tadi. Karena ada faktor yang mempengaruhi atau yang membatalkan kita untuk berperilaku. Ya. Kemudian, jika tersedia kesempatan dan sumber daya dan terdapat intensi atau niat untuk menampilkan perilaku, maka kemungkinan perilaku itu muncul sangat besar. Misalnya, tadi kita lagi di lampu merah, kebetulan nih kita punya uang, ya kita punya uang 2.000 atau 5.000 misalnya. Kebetulan juga ada orang yang minta sumbangan. Nah, kemungkinan kita perilaku menyumbang kita itu akan keluar sangat besar. Ya. Nah, jika dengan kata lain, suatu perilaku itu akan muncul jika terdapat motivasi atau niat dan kemampuan untuk mengontrol tadi. Nah, jadi itu makanya dalam teori yang satunya lagi tadi, yang TPB, Planned Behavior ya, tindakan terencana. Nah, dalam tindakan terencana itu ditambahkan kontrol persepsi perilaku. Nah, tadi mengenai mudah atau sulitnya perilaku yang dilakukan, nah itu tergantung konteks, ya, tergantung situasi pada saat itu. Apakah mendukung atau tidak. Nah, itu tadi perceive of behavior control, suatu kontrol untuk bertingkah laku yang dipersepsikan, ya digunakan sebagai penilaian terhadap kemampuan sikap untuk menampilkan tingkah laku. Nah, seperti tadi contohnya ya, kita punya kendali untuk memilih melakukan perilaku A, perilaku B, ya.
Jadi ada dua nih, ada control belief dan perceived power. Kalau control belief itu seberapa yakin kita terhadap hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian perceived power, ya. Seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut. Nah, tadi ada keyakinan dan ada seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat terjadinya perilaku. Nah, tadi ya sudah disampaikan juga tadi bahwa ketika kita memutuskan untuk berperilaku ya dalam teori TPB yang terencana tadi, nah itu di bawah kontrol individu yang bersangkutan ya. Kemudian adanya faktor-faktor yang dapat memudahkan atau mempersulit terlaksananya perilaku tadi. Nah, kalau di gambar ini, nah itu terlihat bedanya ya dengan yang sebelumnya, bahwa yang berbeda ini adalah di bagian ini, perceive control ini. Kendali terhadap persepsi suatu perilaku tadi. Control belief ya, keyakinan tadi, keyakinan untuk mengendalikan, kemudian kekuatan ya, seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menolak atau mempersulit terjadinya suatu perilaku tadi. Nah, itu perilaku yang terencana atau theory of planned behavior. Nah, itu ya. Jadi kalau secara umum, secara teorinya ya, sifat-sifat persepsi itu adalah yang pertama adalah bersifat dugaan, ya. Karena ada proses stimulus yang masuk melalui indera, misalnya kita lihat, kita dengar dan kita rasakan tadi. Nah, kita langsung mempunyai gambaran apa yang terjadi pada saat itu. Nah, tentu sifatnya itu sebenarnya hanya dugaan, karena itu belum pasti juga. Seperti tadi kan, ketika kita melihat ada sungai yang kotor, nah kita langsung kita langsung terpikir bahwa kenapa sungai ini bisa kotor misalnya. Ya, pasti itu ada dugaan-dugaan atau asumsi ya. Kemudian bersifat evaluatif karena mencakup unsur seleksi dan penilaian dalam merespons stimulasi. Nah, contoh tadi dalam hal misalnya ketika kita melihat suatu kejadian ya, suatu peristiwa. Nah, itu bisa kita mencari tahu, kita bisa melakukan evaluasi juga ya. Ini kenapa bisa terjadi ya. Itu kan sifatnya evaluatif ya. Kita ingin tahu kenapa itu bisa ada, kenapa itu bisa terjadi. Kemudian kontekstual ya. Nah, itu tadi dalam satu waktu, nah persepsi kita itu bisa terbentuk ya dalam satu waktu tergantung konteks situasi tadi. Ada faktor-faktor tadi seperti contoh non motivasional tadi. Ada sumber daya ya, waktunya, timing pas misalnya. Nah, secara umum sifat-sifat persepsi itu tiga itu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi adanya persepsi selain tadi yang ada di dalam diri individu. Nah, tadi misalnya kita punya nilai, kita punya kepercayaan, kita punya agama, kita punya pendidikan, kita punya pengetahuan. Nah, itu mempengaruhi persepsi ya. Nah, itu faktor internal. Kemudian selain itu ada faktor eksternal ya, ada stimulus. Rangsangannya itu dari mana misalnya, atau objek yang menjadi observasi atau pengamatan itu di mana. Kemudian lingkungan sekitar ya, dari teman, keluarga, tetangga misalnya ya. Nah, itu yang membentuk membentuk interaksi dalam terjadinya sebuah perilaku. Nah, ketika misalnya kita memutuskan untuk berperilaku, tapi lingkungan sekitar mungkin menolak ya, atau mungkin masih tabu misalnya, sehingga mengurungkan niat kita untuk melakukan sebuah perilaku misalnya. Nah, seperti itu. Atau misalnya di lingkungan kita orang tetangga-tetangga pada buang sampah sembarangan, jadi kita bisa saja ikut-ikutan karena tadi faktor lingkungan. Ya, dengan kita melihat orang, kita juga bisa ikut-ikutan. Nah, itu faktor yang mempengaruhi persepsi ya, faktor internal,
kemudian faktor eksternal. Baik, untuk persepsi kira-kira ada yang mau didiskusikan, Prensi dan Halim? Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Pak. Sama jelas semua, Pak. Oke. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya adalah atribusi. Nah, secara umum ya, atribusi itu adalah proses di mana individu itu menjelaskan suatu penyebab dari peristiwa. Nah, kaitannya dengan perilaku sebelumnya bahwa perilaku itu adalah outcome ya, adalah ujung dari proses tadi, mulai dari persepsi, penginderaan ya. Nah, teori atribusi itu menjelaskan apa penyebab dari suatu kejadian ya. Misalnya ada kejadian, ada perilaku ya. Bagaimana kita menjelaskan itu terjadi? Nah, itu namanya atribusi ya. Jadi dimulai dari penelitian psikologis oleh Fritz Heider ya, sejarahnya, kemudian dilanjutkan oleh si Harold Kelly dan Bernard Weiner. Nah, ada istilahnya atribusi internal dan atribusi eksternal. Nah, mirip dengan tadi ya, faktor internal dan eksternal. Jadi kalau atribusi internal itu ada juga yang bilang disposisional, itu apa yang ada di dalam diri sendiri. Kemudian atribusi eksternal, nah seperti apa kondisi di lingkungan atau situasinya seperti apa atau konteksnya bagaimana. Iyalah, kan banyak paketnya. Enggak digunakan. Contoh, misalnya ketika si A mendapatkan nilai yang baik dalam ujian. Nah, ketika si A mendapatkan nilai yang baik, dia mungkin berpikir bahwa dia telah belajar dengan tekun. Nah, ketika dia berpikir bahwa dia sudah belajar dengan baik, nah itu namanya atribusi internal. Kenapa? Nah, tadi bagaimana kita menjelaskan sebuah penyebab dari peristiwa atau penyebab dari perilaku. Nah, peristiwanya adalah nilainya yang bagus, ya. Kemudian penyebabnya apa? Apakah dia berpikir dia belajar dengan tekun? Nah, itu namanya atribusi internal. Karena dia sendiri yang berusaha, dia berusaha belajar. Kemudian ketika dia mendapatkan nilai yang jelek, dia mungkin berpikir bahwa gurunya membuat soal yang terlalu sulit. Nah, itu namanya atribusi eksternal. Karena dia menganggap penyebabnya itu terjadi tidak dari dirinya, tapi dari orang lain. Nah, itu ya yang menjadi pembeda ya antara atribusi internal dan atribusi eksternal. Nah, jadi konsep atribusi tadi, ya, ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, ya, kemudian kita bisa melihat apa alasan mereka melakukan sebuah perbuatan, ya, apakah kita bisa memahami atau tidak, ya. Nah, itu namanya atribusi. Artinya ketika kita melihat ada perilaku atau kita melakukan sebuah perilaku dan kita bisa menjelaskan penyebabnya, nah itu namanya proses atribusi, ya. Nah, jadi dalam teorinya, atribusi itu menyuguhkan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu itu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Ketika kita misalnya berperilaku, kita bisa menjelaskan itu. Ya. Nah, ini definisi saja bahwa atribusi menurut Fritz Heider ya pada awalnya itu ada yang bilang eh, ada dua ya, atribusi itu sebagai proses persepsi, kemudian atribusi itu sebagai penilaian kausalitas. Nah, ini berbeda ya, antara misalnya tadi proses persepsi kan mulai dari proses penginderaan. Kita memperoleh stimulus tadi, kemudian sampai di susunan saraf, kemudian dicerna, ya, dan lahirlah sebuah informasi atau sebuah konsep. Nah, atribusi ini adalah intinya ya, bahwa sebenarnya sebuah apa ya sebuah peristiwa, sebuah
perilaku misalnya. Nah, itu terhubung dengan pengalaman ya, atau eh, mengalami proses yang panjang misalnya, mulai dari stimulus sampai munculnya persepsi tadi. Nah, ketika kita membayangkan sebuah objek misalnya, nah kita akan menghubungkan pengalaman tersebut ke dalam alam bawah sadar atau alam pikiran kita. Nah, itu atribusi sebagai proses persepsi. Karena misalnya kita melihat seorang itu berperilaku jahat misalnya. Apakah kita bisa memaklumi atau kita bisa memahami? Pasti kita punya pengalaman sendiri misalnya. Kita misalnya tidak bisa mentolerir hal-hal itu misalnya, pasti kita menolak ya. Atau misalnya kemudian ketika seseorang misalnya korupsi misalnya. Contoh ya, perilakunya adalah korupsi. Ketika kita misalnya sebagian besar menerima kejadian itu, kemudian menganggap bahwa tidak sepenuhnya orang ini salah, misalnya. Nah, itu proses menjawab kenapa itu bisa terjadi itu namanya atribusi. Ya. Nah, jadi dalam seperti tadi penilaian kausalitas ya, penilaian kausal, sebab akibat ya. Tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab, misalnya. Nah, tadi ketika seseorang itu korupsi, penyebabnya itu apa? Nah, misalnya. Nah, pasti ada sebabnya, dan proses untuk menjelaskan itulah namanya atribusi. Nah, ada yang bilang ada atribusi personal dan ada atribusi impersonal. Ya, tadi ada internal, ada juga eksternal. Ya. Kalau impersonal ya tadi pribadi ya. Ada apa? Penyebab secara pribadi yang merujuk pada kepercayaan, hasrat atau niat tadi yang mengarahkan pada perilaku. Kalau impersonal itu di luar pribadi yang bersangkutan, merujuk pada kekuatan yang tidak melibatkan intensi atau tujuan. Nah, sehingga dalam ranah persepsi sosial, kita orang-orang akan berusaha untuk menjelaskan terjadinya sebuah perilaku melalui proses atribusi ini. Nah, ini kalau menurut Edward A. Jones, jadi ada namanya proses inferensi. Nah, itu terkait dengan disposisi orang yang lebih stabil, ya, seperti sifat, sikap, dan nilai. Nah, misalnya, misalnya ini contoh, kita melihat orang yang bertato dan bertampang seram. Kita jalan-jalan di pasar. Kemudian kita lihat ada orang bertato dan bertampang seram. Nah, kemudian kita langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah preman. Nah, apakah ia seperti itu? Kan belum tentu. Ya. Kita lebih suka membuat atribusi disposisi. Maksudnya, kita pasti berpikir kan, kenapa orang tersebut mentato misalnya? Apakah kita orang yang tergolong menerima hal tersebut atau menolak hal tersebut misalnya? Kemudian, apakah kita setuju bahwa orang yang bertato dan bertampang seram itu adalah preman misalnya? Nah, kan belum tentu. Ya, karena relatif ya, kita tidak bisa menilai orang dari luar ya. Nah, itu makanya ada istilahnya don't judge a book by its cover itu. Ketika kita melihat sesuatu, kita melihat nih. Nah, tentu ada persepsi yang terbentuk di dalam pikiran kita ya. Nah, kita menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah preman. Nah, kita langsung melabel seperti itu. Artinya, ketika kita lihat orang bertato dan orang bertampang seram, apakah semuanya itu preman? Kan belum tentu. Nah, sehingga, nah itu tadi, bagaimana proses atribusi yang sudah ada, yang sedang berjalan tadi? Apakah uh, uh, kita bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi atau tidak? Nah, menurut Baron dan Byrne, ya, atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Nah, itu tadi, ketika kita lihat orang misalnya dengan ciri khas tertentu, misalnya. Kemudian atribusi sosial, ya, proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Ya, ya hampir. Karwono juga bilang bahwa atribusi sosial adalah analisis kausal, yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala tertentu. Nah, ini artinya
Ketika ada sebuah perilaku, ketika ada sebuah peristiwa, nah kita bisa menafsirkan, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa memikirkan kenapa itu bisa terjadi. Nah, itu definisinya ya dari atribusi. Nah, contoh tadi, contoh atribusi sosial ya. Misalnya ada dua ya. Yang pertama adalah atribusi internal dan eksternal. Seperti tadi yang di awal ya. Kemudian ada atribusi stabil dan tidak stabil. Nah, contoh dalam atribusi internal versus eksternal, ketika bisnis teman kita itu gagal misalnya. Yang jadi pertanyaan kan dalam proses atribusi, kenapa ini bisa gagal ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan itu namanya atribusi. Kita bisa mengaitkan misalnya mungkin memang dari segi internal ya, dari segi teman kita itu dia tidak menguasai ilmunya misalnya. Nah, itu tadi faktor internal pribadi ya. Dia kurang kemampuan. Atau mungkin ketika bisnisnya gagal misalnya, itu karena tren negatif aja dalam perekonomian ya. Nah, itu atribusi eksternal ya, penjelasan sebab sebuah fenomena atau peristiwa itu terjadi itu di luar dari diri orang itu sendiri. Nah, itu tadi misalnya kalau kita mendapatkan nilai yang baik karena kita pintar ya, atau kita mendapatkan nilai yang baik karena kita belajar dan sudah siap ya, misalnya. Nah, itu namanya faktor internal ya. Kemudian kalau kita mendapatkan nilai yang jelek ya, kita mungkin berpikir bahwa kita gagal karena pertanyaannya itu sulit ya, atau jebakan ya. Kemudian atau kelasnya sangat panas sehingga kita tidak bisa berkonsentrasi, sehingga apa yang diajarkan itu kita menjadi tidak bisa memahami. Nah, itu atribusi internal versus eksternal. Satu lagi adalah atribusi stabil dan tidak stabil ya. Misalnya si Lee itu mendapatkan nilai D pada sebuah paper ya. Kalau si Lee ini mengaitkan nilai dengan fakta bahwa dia selalu bernasib buruk, maka dia membuat atribusi yang stabil. Artinya memang si Lee ini ketika dia mendapatkan suatu kemalangan atau musibah misalnya. Nah, itu dia karena kalau alasannya itu karena memang nasib dia yang buruk, nasib dia yang lagi jelek, maka atribusinya stabil. Artinya konsisten ya, konsisten. Kemudian jika ia mengaitkan kelas dengan fakta bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk belajar minggu itu, ia membuat atribusi yang tidak stabil. Itu berbeda ya, karena tadi kalau kita bisa menjelaskan bahwa kalau atribusi stabil ini sebenarnya dia tidak terlalu bisa menjelaskan karena dia bisa memberikan alasan untuk itu.